konsekuensi berikutnya dari mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga termaktub dalam Al-Quran, adalah bahwa risalah beliau atau misi syariat ajaran yang beliau bawa, yakni ajaran Islam ini sifatnya universal, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka setiap orang yang hidup di zaman itu terkena kewajiban untuk mengimani ajaran beliau kalau mau selamat. Alias tidak mungkin ada orang yang bisa terlepas begitu saja dari syariat beliau tanpa ada konsekuensi. Dalilnya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira, di surat Saba. Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad melainkan kepada seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai sekalian manusia, aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian semuanya. Maka setiap makhluk yang bernama manusia, dia terkena kewajiban untuk terikat, untuk taat, untuk mengimani ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari mengimani Rasulullah. Jadi nggak bisa, oh saya percaya beliau adalah Rasulullah, tapi kita nggak wajib ngikutin ajaran beliau. Nah ini percuma, kalau keimanannya seperti itu percuma, mentah lagi dia. Percuma juga kalau dia mengatakan, iya saya wajib ikut ajaran beliau, tapi ada orang lain yang bisa lepas. Ketika dia melakukan ritual-ritual, wirid-wirid tertentu, dia akan beralih dari makom A ke makom B dan makom lain yang paling tinggi. Ketika itu dia sudah terlepas lagi, terlepas, tidak wajib lagi terikat dengan perintah-perintah agama. Gak seperti orang awam katanya. Kalau orang awam ini masih harus sholat, masih harus ibadah. Kalau ini sudah tinggi makomnya, udah lain, lepas. Nah, kalau ada yang meyakini seperti ini, berarti dia mendustakan firman Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan dia mendustakan firman Allah, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Dan mendustakan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Dan dia juga mendustakan banyak hadis Rasulullah, yang salah satunya adalah hadis fi sahih, bahwa suatu ketika beliau melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyembunyikan secarik kitab Taurat, secarik lembaran Taurat. Ditanya, apa itu wahai Umar? Ini adalah bagian dari Taurat. Agaknya masih penasaran, ingin tahu bagaimana sih ajaran Taurat itu. Ya. Apa kata Rasulullah? Amutahawwikun anta ya ibnal Khattab, wallahi law kana Musa bin Imran hayyan baina adhurikum ma wasi'ahu illa ittiba'i. Ya. Seandainya, jangankan kitab Tauratnya, nabi yang kepadanya turun kitab Taurat itu masih hidup, yakni Nabi Musa, andai beliau masih hidup dan ada di tengah-tengah kalian, maka dia tidak punya pilihan lain kalau mau selamat kecuali menjadi pengikutku. Kalau kitabnya masih mengalami distorsi kan, ya, masih mengalami tahrif, ditambah-tambah, dikurangi. Kalau nabinya kan tidak mungkin. Andai nabinya saja masih hidup, kata Rasulullah, dia tidak punya pilihan lain, harus jadi pengikutku. Kok ada yang mengatakan orang ketika mencapai makom tertentu dia boleh lepas dari aturan agama? Lah ini apa namanya? Orang ini kira-kira enaknya kita julukin apa gitu, yang punya keyakinan seperti ini. Pantaskah dia dicap sebagai muslim? Ya nggak mungkin muslim kok punya keyakinan seperti itu. Ya. Itu akan membatalkan keimanan dia kepada Rasulullah. Karena dia mendustakan sabda Rasulullah, mendustakan ayat Al-Quran yang beliau sampaikan. Ya. Jadi iman itu ada konsekuensinya, ikhwah. Ada konsekuensinya. Nggak bisa orang seenaknya mengatakan saya beriman, saya percaya, saya cinta Nabi,
terus dia nggak mau komitmen dengan konsekuensinya. Ya.